adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengertian bahasa terminologis di atas hanya merupakan dasar yang membedakan Syiah dengan Syiah yang lain. Di dalamnya belum ada penjelasan yang memadai mengenai Syiah. Sabda Nabi SAW, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka semua masuk neraka kecuali satu. Siapakah yang selamat? Ahli sunnah wal jamaah disebut juga as-sawadul. Ahlu sunnah al jamaah disebut juga as-sawadul. Ahlu sunnah wal jamaah disebut juga as-sawadul a'dom, yang bermakna golongan terbanyak, yakni golongan terbesar umat Islam yang di dalamnya terdapat para ulama ahlul haq dari berbagai keahlian ilmu. Akidah. Aswaja tidak mudah mengkafirkan orang lain. Aswaja terdapat bahwa orang yang beriman kelak di surga bisa melihat Allah jika Allah mengizinkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Qadariyah dan pokok-pokok ajarannya. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Dan sedangkan dalam bahasa Inggris, Qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia juga dapat berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendaknya tersendiri. Menurut Harun Nasution menegaskan bahwa manusia mempunyai kudrah atas kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Harun Nasution menjelaskan pendapat dari Gailan tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, maka manusia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia berhak juga mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatannya yang diperbuat. Sehubungan dengan pandangan golongan Qadariyah, maka penulis juga ingin membandingkan dengan beberapa ide-ide pembaruan teologis yang disebarkan oleh Syekh Muhammad Abduh.
yang didasari pada 3 hal, yaitu kebebasan manusia dalam memilih kekuasaan atau perbuatan, kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah, dan fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Pandangan Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari satu deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam perbuatannya. Namun kebebasan itu tersebut bukanlah kebebasan yang mendasari yang tanpa batas. Setidaknya ada ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan manusia. Yang pertama, manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Yang kedua, kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Muhammad Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang hakiki tentang iman. Maka disinilah perlunya pendidikan. Namun ada hal yang berbeda. Adapun hal yang berbeda dengan paham Qadariyah, di mana aliran ini mengatakan bahwa ada masalah perbuatan baik dan buruk manusia. Manusia juga mempunyai kemerdekaan dan kebebasannya dalam menentukan hak perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Maka dari perbuatan manusia merupakan usaha manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Jadi jika manusia ingin mencapai ingin meraih cita-cita yang agung, maka manusia juga harus berusaha mencapainya dengan pendidikan. Artinya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan suatu perbuatan tanpa campur tangan. Berbuat baik maupun berbuat jahat atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia berhak juga mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatannya yang diperbuat. Sehubungan dengan pandangan golongan Qadariyah, maka penulis juga ingin membandingkan dengan beberapa ide-ide pembaruan teologis yang disebarkan oleh Syekh Muhammad Abduh, yang didasari pada 3 hal, yaitu kebebasan manusia dalam memilih kekuasaan atau perbuatan, kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah, dan fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Pandangan Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari satu deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam perbuatannya. Namun kebebasan itu tersebut bukanlah kebebasan yang mendasari yang tanpa batas. Setidaknya ada ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan manusia. Yang pertama, manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Yang kedua, kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Muhammad Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang hakiki tentang iman. Maka disinilah perlunya pendidikan.
namun ada hal yang berbeda adapun hal yang berbeda dengan paham qadariyah bebasan. Pandangan Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari satu deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam perbuatannya. Namun kebebasan itu tersebut bukanlah kebebasan yang mendasari yang tanpa batas. Setidaknya ada ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan manusia. Yang pertama, manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Yang kedua, kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Muhammad Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang hakiki tentang iman. Maka disinilah perlunya pendidikan. Namun ada hal yang berbeda. Adapun hal yang berbeda dengan paham qadariyah, di mana aliran ini mengatakan bahwa ada masalah perbuatan baik dan buruk manusia. Manusia juga mempunyai kemerdekaan dan kebebasannya dalam menentukan hak perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Maka dari perbuatan manusia merupakan usaha manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Jadi jika manusia ingin mencapai ingin meraih cita-cita yang agung, maka manusia juga harus berusaha mencapainya dengan pendidikan. Artinya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan suatu perbuatan tanpa campur tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina Febrianti, NIM 211-209. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Aliran Jabariyah lahir di Khurasan, Iran pada paruh pertama abad kedua Hijriah atau ke-8 Masehi, yang dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham, wafat 124 Hijriah atau 724 Masehi. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan Tuhan, dan dengan kehendaknya manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, tidak memiliki kemampuan. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah, ketika para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan.
B. Tokoh aliran Jabariyah ada 4. Yang pertama Jaham bin Syafwan, yang kedua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Al-Najjar, yang keempat yaitu Dirham bin Ammar. Doktrin ajaran aliran Jabariyah. Yang pertama, aliran ekstrim. Tokoh aliran ekstrim adalah Jaham bin Syafwan dengan doktrin pokok adalah surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh Murji'ah. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Tiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Yang kedua adalah ada aliran moderat. Yang pertama, Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik berupa perbuatan negatif maupun positif. Yang kedua, manusia tidak dapat dipaksa dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Mu'tazilah dan pokok-pokok ajarannya. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun. Akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama itu pula kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama pada ulama ahlus sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah munculnya di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 100 pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasdal, yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa Muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 ajaran dari pengertian Mu'tazilah. Yang pertama, At-Tauhid atau keesaan Tuhan. Yang kedua, Al-Adl atau keadilan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Al-Wadu wal-Wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat, Al-Manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi antara dua posisi. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saya. Pengertian aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari keutamaan umat Islam. Adapun pengertian Khawarij dalam terminologinya adalah suatu sekta atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah sampai 657 Masehi. Adapun ajaran pokok aliran Khawarij. Ajaran-ajaran pokok fiqh Khawarij ialah khalifah, dosa, dan iman. Pandangan fiqh Khawarij terhadap Khalifah Sayyidina Ali dan Muawiyah
adalah asal mula ajaran khalifah adalah hal-hal yang berkaitan dengan khalifah. Nah, mereka mendapatkan sahnya Khalifah Abu Bakar dan Umar karena sahnya pemilihan keduanya dan sahnya Khalifah Utsman pada beberapa tahun awal pemerintahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.